سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الرحمن الرحيم. حيث بتحية الإسلام عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرة المحترمين جماعة muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, seperti biasa, sila tiang iring kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Simasing icanin tiang pulungguh senamian nikmat sehat, nikmat usia. Maka dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mensyukuri nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga kita tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, mengajarkan kepada kita konsep kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Maka teladanilah apa yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh akan menjadi jaminan untuk kita meraih kebahagiaan tersebut. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan, maka dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan tugas muallim ya, tiang diamanahkan untuk menyampaikan fadailul a'mal, kajian tentang keutamaan ibadah yang kita laksanakan ya, yang dianjurkan di dalam setiap rutinitas kita. Maka lekram si mangkin niki tiang coba lanjutkan kajian kita yang dulu pernah kita tunda, itu pembahasan dalam kitab Al-Usfuri ya. Nah, tiang ngelompak sudah, insyaallah pada minggu yang akan datanglah kita mulai lagi dari pembahasan ketiga dan seterusnya. Nah, leklam si mangkin niki insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang temanya itu berbicara tentang sebaik-baik umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru
وإذا سافروا قصروا صلاتهم وافطروا من صومهم وإن شرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا في النعم وهمتهم ألوان الطعم وألوان الشراب وإذا تتكلموا تشدقوا وإذا مشوا تبختروا ويل للجرارين أذيالا والأكالين أفضالا والناطقين أشعارا. Pertama, kita akan membahas tentang sebaik-baik umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini disampaikan ya, ciri-ciri umatku, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri sebaik-baik umatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah. Sebaik-baik umatku itu adalah, pertama dikatakan, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin muhtaramin rahimakumullah. Dalam potongan hadis ini, yang pertama ya, dikatakan sebagai ciri umat terbaik Rasul itu ialah orang yang dengan tulus mengikrarkan syahadat, mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan mengakui, lalu mencoba meneladani ya apa yang datang dari Rasulullah, karena dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu dalam pembahasan ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, syahadat yang kita kenal merupakan jaminan bagi setiap manusia yang mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang dikatakan, man qala la ilaha illallah, ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah menjadi syarat bagi seorang manusia untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang menghajatkan syurganya Allah, cukup dengan hanya sekadar berikrar bahwa Allah adalah Rabbnya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan. Namun ketika kita berbicara tentang masuknya manusia ke dalam syurga, karena itu menjadi keinginan terbesar bagi setiap manusia, mengharapkan nikmat dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, ya, maka perlu diketahui hadratan muhtaramin rahimakumullah, masuk syurganya Allah tadi sebagaimana yang tiang sampaikan, cukup dengan hanya sekedar bersyahadat. Akan tetapi permasalahan dari itu semua, proses masuknya seseorang ke dalam syurganya Allah. Ya, kalau kita ditanya mau masuk surga apa tidak, tentu ingin masuk surga. Ya, hanya orang-orang yang tidak sehatlah akal fikirannya yang ingin dimasukkan ke dalam neraka. Karena golongan masuk surga itulah golongan ashabul yamin yang dimuliakan oleh Allah, sementara penghuni neraka itu menjadi golongan ashabus shimal, ya, golongan orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang mendambakan surga, maka akan muncul pertanyaan berikutnya, dengan cara apa kita ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga tentu sebagai manusia lagi, ya, sebagai manusia yang di benak pikirannya adalah kenikmatan, maka tentu dia ingin mendambakan masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang paling gampang,
dengan cara yang paling mudah. Maka ingatlah hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika kita ingin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, maka tentu syaratnya tidak cukup dengan hanya kita berikrar bahwa Allah adalah Rabbku dan Muhammad adalah utusan Allah. Enggak cukup. Syahadat itu hanya menjadi jaminan seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga. Akan tetapi proses masuknya manusia ke dalam syurga itu akan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amalan yang kita lakukan. Ya ampun, arak dengan tema syurga dengan istilah bighairi hisab. Arak dengan tema syurga dengan proses hisab. Nah, yang menjadikan manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bighairi hisab dan dengan hisab, itulah tergantung amalan yang kita kerjakan. Angkana bau tergampang-gampangan apa tengene orang kata kan dia memele salat, kan dia memele sedekah, kenapa engkau tidak mau berbuat baik? Yo kaje cukup, yang penting bersahadat tama surga itu. Tentu tama surga itu maton. Ya. Lagu tama surga itu ngombe prosesnya bakar menjuluk ke neraka kan seperti itu. Ya, seperti itu kejadiannya. Makanya kalau ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan cara yang mudah, dengan hisab yang ringan, maka sempurnakan diri kita, sempurnakan syahadat kita dengan amalan-amalan yang akan bisa menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya. Dengan hadis ini hadratan muhtaramin rahimakumullah dikatakan ciri berikut di antara ciri umat Muhammad yang sebaik-baik umat itu setelah dia bersyahadat, Nabi yang kedua, wa idza ahsanu istabsyaru, ya. Apabila mereka berbuat bagus, mereka gembira. Ini dia. Ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat bagus, dia gembira, demen. Ya. Ini ciri-ciri yang kedua. Maksudnya bukan pamer di sini. Maksudnya nikah lamuna ara lekan nikmat si tetitipang si Allah Subhanahu wa taala bisa dimanfaatkan dalam kebaikan, syukur beli ya. Contoh, dia diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tahu ya leka, masih tahu ya berari. Ternyata nikmat sehat itu dia bisa pergunakan untuk naik ke majelis ta'lim, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk salat jamaah. Sangat bahagia dia. Sangat bahagia. Dititipkan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau kalau dah bersedekah santer bahagiana. Ini ciri-ciri si kedua. Ya. Makanya kalau ada orang yang minta sedekah, ada yang minta sumbangan, ada pembangunan masjid, orang yang dikatakan sebaik-baik umat Muhammad itu tidak mau ketinggalan dalam kebaikan. Ya. Kalau bahasa kerennya itu berkompetensi dalam kebaikan untuk menjadi kompetitor terbaik. Dia belum udah paham? Kalau bahasa Arabnya itu fastabiqul khairat. Itu dia. Ciri-ciri kedua umat terbaik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lomba dia dalam kebaikan. Pokoknya asal pegawaian bagus, tidak mau ketinggalan. Ini ciri terbaik yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadis ini. Ciri si ketelu Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, wa idza asa'u istaghfaru, lamun begawean si lengi mereka meminta maaf. Ya, tahu dirinya manusia
Yang namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Karena dia sadar dirinya manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan, baik di hadapan Allah maupun di sesama makhluk. Dia sadar akan perbuatannya itu salah, lalu dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera meminta maaf kepada saudara yang dizaliminya. Ini si kedua. Dendek nak kebalak, lamun nak kebalak berarti ciri-ciri seburuk-buruk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun pegawaian bagus sekat, justru bangga kalau dia mengerjakan perbuatan jelek. Ada tipe manusia yang seperti ini. Mohon maaf, bagaimanapun cara kita ya untuk menepisnya, memang ya ada kenyataan manusia segini model kebalak. Lamun pegawaian cengnya bangga ya, lamun kuat beswal, kuat berampas, jadi jagoan, girang jagur dengan bangga dia. Lamun ambo umbit pepandangan, lamun ambo berbuat zalim, bangga. Kalau dia ditahu minum minuman keras, ya melakukan perbuatan-perbuatan haram, diceritakan, bahagia dia, bangga dia terkenal sebagai orang yang berbuat buruk. Ada manusia yang seperti ini. Terus lamun salah, lamun zalimin dengan merasa diri tidak bersalah, bangga dia dengan kesalahannya itu. Terus laun ampun mati melene dendek na ketuan si malaikat mungkar dan nakir, terus na langsung temang tipa surga. Ini kan masya Allah orang yang ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi al jaza'u biqadri ta'bin, hasil itu sesuai dengan ikhtiar kita. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Semakin besar hasil yang kita dapatkan, maka rumusannya ya harus semakin besar usaha yang kita lakukan. Islam juga mengajarkan seperti itu. Semakin besar ikhtiar kita, semakin besar hasil yang kita dapatkan. Semakin berkurang ikhtiar yang kita kerjakan, juga akan semakin sedikit hasil yang kita dapatkan. Maka jangan mimpi untuk masuk surga bighairi hisab. Logo pegawaian tidak pernah mencerminkan sebagai orang yang akan dimasukkan oleh Allah dengan jalan bighairi hisab. Nah, jadi harus berkesesuaian antara keinginan kence ikhtiar Ya kurang lebih mara pelungguh lah sudah masih bajang selapuan pelungguh deh. Ara pelungguh tau dengan fans, misalkan dedere silai ini silai, makin kah hobi pada laku doang di silai nih, ya. Maka apa yang pelungguh lakukan? Usaha dengan semaksimal mungkin. Apalagi kalau yang kita inginkan itu kembang desa, saingan banyak. Maka usaha harus lebih maksimal. Kan begitu pelungguh. Kalau orang misalkan ngapel pada malam minggu, pelungguh lekan kelem Senin sampai kelem Ahad ngapel diri pegawai pelungguh dah kumbena saking melihat dah mau iya nasuruh jauh apel sekilo duren sekarang kencada jauh apel ini kumbena si melihat dah mau dengan si meletang teino. Nah begitu juga dengan ini. Kalau kita mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah pasang nih ketentuannya. Kalau mau dapat surga, ini loh ciri-cirinya, ini loh yang harus dikerjakan, begitu. Ya, sehingga nanti di akhirat ketika kita ditanya, "Kau ingin masuk surga?" kata Allah, lalu kita menjawab, "Iya, saya ingin masuk ke surgamu duhai Allah." Nanti Allah balik nanya di akhirat, apa alasan yang bisa engkau berikan kepadaku untuk menjadikan engkau pantas kumasukkan ke dalam surgaku? Allah akan nanya kayak gitu nanti. Ya, meletama surga, tetapi ikhtiar untuk menuju surga itu tidak ada, maka tidak bisa. Nah, ini dia yang dikatakan sebaik-baik umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa inna syirara ummati alladzina wulidu fin ni'ami wa ghadaw fin ni'ami wa himmatuhumul alwan at-ta'ami wal wanu syarabi, dan seterusnya. Sejelek-jelek umatku adalah mereka yang dilahirkan dalam kemewahan,
Berarti lamun tersugi sejelek-jelek umat ke kita. Orang yang dilahirkan dalam kemewahan, yang diberi makanan dalam kemewahan pula, kegirangan hati mereka terhadap berbagai kemewahan, ya, berbagai macam makanan, minuman, ya. Jika mereka berbicara, mereka menghina, dan jika mereka berjalan, mereka melingkang lenggong sombong. Ini maksud daripada kemewahan. Manusia si atena ino buat tumpas di pak dunia, sehingga melalaikan hatinya dalam mengingat Allah. Maka ketahuilah hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tenggita dunia ini di negara putus-putus nah. Berdua te mobil misalkan mungkin taican itu berdua apanza si Allah subhanahu wa ta'ala. Arak sugul baru motor melihat itu berdua ini aranja dunia. Kita dengan berdua Fortuner melihat itu. Watasade Fortuner kita dengan berdua Alphard melihat itu. Watasade Alphard kita dengan berdua Lamborghini melihat itu. Yang nganu-nganu lamun dunia ini di negara putus nah. Handphone juga begitu, ke kita kebajang-bajang, pokoknya munah HP je nana, beli yang HP si dengan tuana, dia kuat bereri lamun tamin game ini, gantiang teh si belian spekna, ya beliang malak si elinan, malak badui HP si baruan, arah game baru masih malak lemas-lemas ya, gantiang itu, yang anu-anu pun, ibu-ibu sekanuan juga. So diberikan cincin satu emas oleh Allah, pingin cincin yang lain, dapat cincin yang besaran, merebeli kendekar matana, milena si merebeli bal terus, beli matan cincin. Wah saya nak kalong 10 gram si Allah subhanahu wa ta'ala ke matana, milena beli matana, ya sekali-kali merebeli ban motor, tono terus sendiri, matan kalong tu. Yang anu ongkun lamun tengah rawasang dunia dek negen ini petu, dek ini gen selesai. Ia pedang no firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu kan berlomba-lomba untuk memperbanyak keinginan kalian terhadap harta. Si bau nutup keinginan manusia itu enggak seke hatta zurtumul maqabir. Lamun betamput si tanah baru apa na selesai keinginan ini. No. Ya. Ini kalau kita berbicara dunia, dan inilah ciri-ciri seburuk-buruk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam kemewahan, bergelimang dalam kemewahan, menjadikan hatinya lalai dalam mengingat Allah. Sehingga petekapna berubah, pelekakna berubah, lenggang-lenggong. Ke kita ke batur, lamun arak batur teh sindenaman siap sugi, sindenaman siap sugi. Jangankan berdua kepeng seterak misalkan. Beruna datang awal bulan gajian, beda petakap dengan si awal bulan ke akhir bulan. Beda petakap dengan ini yang biasanya dapat rezeki bulanan. Beda. Lamun akhir bulan jai posotan suhu, letanja posotan si batur, onggi pilitna dua. Lamun awal bulan pokoknya lamun malam bulan di konganti iya. Kan begitu. Beda petakap batur, ya. Si begawian dia bangkat sekanuan juga, lamun jerak panen jekeh, nadahang wah. Lagu lamun suruh beli rabok mah jekeh, apalagi lamun turun ajin rabok, lamun turun ajin hasil bangkat, lemes wah, pada popot otak, ya. Nah nganu kun ini dengan si dena siap sugi. Tidak siap menerima nikmat Allah itu. Nah, kita sebagai orang yang sudah tahu, maka harus pandai-pandai mengatur diri dalam keadaan apapun, waktu bagaimanapun, tetap kita ini sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya. Justru ketika diberikan kelebihan itu kita patut untuk gelisah.
Ya, kenapa? Karena ini adalah barang baru yang Allah titipkan yang pasti sebagai ujian bagi diri saya. Sehingga tidak ada perbedaan antara dia dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kelebihan. Dia tidak ada perbedaan dalam keadaan dia sendiri ataupun dalam keadaan banyak orang. Ya. Ini maksudnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ulungguh si bajang-bajang ini semeton-semeton tiang taek ngaji kata alhamdulillah ikhlas setiap malam Selasa tiang lihat dia nih bajang-bajang ini. Karena arak bajang-bajang taek ngaji lamun arak na kita. Lamun dena milu taek si kita dino milu ya dena taek ngaji. Arak dengan nyenongkuna. Ya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita jadikan motivasi hadratan muhtaramin rahimakumullah untuk kita bisa menjadi umat terbaik dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih panjang pembahasan tapi karena waktu tidak mengizinkan kita lanjutkan sampai diki ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan sedeling-deling umat Nabi Muhammad dari sekian macam contoh yang telah disebutkan oleh Bapak Fadil, mungkin ada dari sebagian jamaah yang belum paham atau belum mengenal apa yang telah disampaikan, dan mohon kepada jamaah untuk bertanya sekitar 2 atau 3 menit. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan ini kemudian sesuai dengan tema dunia. Yang menyampaikan ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di antara beberapa syahadat ini yang disebut nama-nama dua-duanya ini, bagaimana ini, kenapa dia terpisah daripada asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya kan ini kalau kuala lagi, ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dulu waktu yang sekolah pernah yang dengar seorang guru setelah kita tak Islam, jadi kita dianjurkan mengulangi Allahu Akbar kabira. Nggih. Jadi apakah ini usulnya apakah ini tidak menambah kalimat? Yang kedua, takbir dan Allahu Akbar berperang disuruh mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan nokale ajaran guru si guru kita asyik kedua. Asyik kedua sampai saat ini masih yang kita jamaah ke saatnya tasbih terakhir hampir menutup syahadat al-imam bermula dengan sebutnya ada ini untuk ini Ustaz, apakah juga ini kita menambah kalimat ini setiap sulam untuk ini takbir ini masalah disambut Allah Akbar kabira sampai sekarang ini kita praktikkan Ustaz. Terima kasih. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kali berpisah. Ya. Pertama, dia merupakan suatu kesatuan yang menjadi landasan seseorang
Karena umat-umat terdahulu dari syahadat tergantung Nabi dan Rasul yang diutus pada waktu itu. Nah, karena kita adalah umat yang dilahirkan pada masa kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat syahadat kita yang pertama itu yang digandeng dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa? Karena di dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas dari bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita akan bisa mencintai Allah ketika kita mampu mencintai Rasulullah. Karena segala sesuatu tentang Allah itu disampaikan dari lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mendapatkan cintanya Rasulullah itu yaitu dengan cara kita meneladani beliau. Itulah yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, Rasul dikatakan disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," sampaikan kepada umat ini, kalau engkau betul-betul mengakui cinta kepada Allah, fattabi'uni, Allah menggantungkan cintanya kepada cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau tidak melalui jalur Rasulullah? Dan Allah katakan, kamu tidak akan mencintai Allah sebelum bisa mencintai Rasul. Kamu tidak akan bisa mencintai Rasulullah kalau belum mengikuti Rasul. Kan itu yang dia tanya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Maka engkau mendapatkan cintanya Allah. Jadi pintu masuk menuju cinta Allah itu harus melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dia berpisah antara Allah dengan kekasihnya. Benar Allah belum dikatakan dan salah dakwah. Lalu tidak akan bisa masuk ke masjid ini tanpa melalui pintu. Seperti dari antara pintu dengan toren masjid satu bangunan. Begitu juga dengan keyakinan dan cinta kita kepada Allah, satu kesatuan dengan cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Allah sudah menggantungkan cintanya kepada seorang hamba harus melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menandakan apa? Bahwa sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini, dan insyaallah nanti umpamanya kalau ingin ditanya-tanya ke guru kita yang lainnya, mungkin nanti ada yang bisa ya wawasan kita terkait dengan bagaimana ya tentang syahadat yang disamakan. Ya. Jadi kan digantungkan itu. Meskipun sebenarnya ada pemisah di sana, ada qaul awaf di sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada qaul pemisah di sana. Menandakan apa? Keyakinan kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga harus juga persaksian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang hanya meyakini Allah saja dengan tanpa meyakini Muhammad, maka tidak sempurna imannya. Seperti itu. Barang siapa yang cinta kepada Allah saja tetapi tidak cinta kepada Rasulullah, khawatir nanti kita sebagai seperti kaum pemberontak pada zaman-zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang dia mempercayai Allah tetapi melaknat kepada Rasulullah. Akhirnya kita tidak ingat seperti itu. Jadi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah takbir itu, anggota baca doa kita, Allahu Akbar kabira. Ya, kata nek
pintu langit aku lihat terbuka dengan bacaan itu. Nah, jadi bacaan yang dibaca oleh sahabat itu tidak pernah Rasulullah ajarkan. Atas inisiatifnya biasa-biasa ini. Ya. Akan tetapi memiliki pengaruh yang dahsyat. Ternyata bisa buka pintu langit. Nah, yang dibaca itu seperti yang aku sampaikan tadi itu kalimatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi Arab Allahu Akbar-nya. Jadi melepas itu. Dia melepas. Jadi belum ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Begitu. Ya. Arab Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillahi katsira. Udah gitu. Semua itu tidak mempengaruhi keabsahan salat sebenarnya. Ya. Kalau mau berdalil kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin dzibari la yujlaqu bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa aw abtar, maka boleh setiap perkara yang tidak didahului dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Apapun itu, akan benar-benar melihat berkahnya mau rahmat Allah, ya awali selaku pegawai yang dengan bismillah. Dia apa suatu amalan mu'adah itu, dia sebagian besar dengan bismillah. Lalu bakal bismillah. Lalu tidak bismillah, ya kan? Tidak bukan tidak. Nah gitu kan? Bersafari keluar rumah bismillahi Allahumma jalla alladzi subhanahu wa ta'ala seperti itu. Keluar biasa begitu juga. Ya. Jadi awalnya kan bismillah kalau mendapatkan barokah. Kalau niatnya seperti itu, niatnya akan tetapi kalau umpamanya bacaan-bacaan yang lain akan ditambah dan bacaan itu akan mempengaruhi daripada bacaan sholat, maka ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Misalkan menunggu sholat, ya selesai walaupun terus kemudian membaca bacaan di sana, yang dimana bacaan itu tidak ada anjurannya. Contoh, kemudian baca doa kanan, misalkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Batal sholat. Ya, karena bacaan yang hanya boleh dibaca itulah bacaan yang ada dalam Al-Quran, kecuali doa ketika gerakan rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya, sebagaimana dicontohkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang membatalkan salat itu diantaranya adalah berkata-kata dalam mazhab Syafi'i batal salat itu. Misalkan al-batil tidak samping arahnya sholat, misalkan ya sholat bersama berdekatan dan bersama ada saling pinjam, ada saling kali-kali sakit misalkan, terus kemudian beberapa kata ini sementara berada dalam form meskipun dengan menggunakan bahasa Arab batal misalkan, atau jangan bersama batal karena dia kata-kata atau kalimat di luar bacaan sholat. Ya. Nah, bahkan menurut imam sekalipun dalam mazhab Hambali, Hanafi kalau tidak yang salah, ya, menurut imam itu bisa membatalkan sholatnya makmum. Umpamanya ala imam membaca ayat, salah dalam baca ayat, kalau kita dengan niat menegur, batal sholat. Dalam sebagian pandangan ulama yang 40 imam yang 40 batal sholat. Makanya dianjurkan kalau imam itu salah, diam. Begitu dalam pandangan mazhab Hanafi. Nah, kalau
kita meneruskan imam itu, niatnya kita baca Al-Quran, yang kita batalkan sholat. Ini kalau kita kaji fikih pasal panjang, makanya dianjurkan bagi imam itu, ya, gunakanlah ayat atau surah yang betul-betul, gitu, yang betul-betul dikuasai, sehingga nanti dia bingung jamaah sedang mudik. Kita bingung sendiri jamaah kita telah melompok. Yang dibaca surat At-Taubah umpamanya salah, sehingga andalan terus untuk masalah mazhab Syafi'i yang tidak terlalu berat dalam sholat berjamaah. Kemudian mana kamu cerita dengan si dari imam belajar surat Al-Qadar itu? Apa cerita kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahu tak kamu ini lailatul qadar? Tadi apa kata dengan bunyinya? Ada kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu orang kamu ini lailatul. Kalau jadi salah sekebatis. Apa barang usianya? Apa yang bedanya? Lailatul Qadar namanya, Lailatul Qadar namanya. Oh, kata terus. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Dan pada saling paham, terus kita pada awal akhirnya kita sholat ribut, ya. Apalagi dalam imam sudah takut malam, wah, ya, bisa ubah jamaah, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Itu masalah ayat terakhir kita kadang-kadang sulit ayat ini, sulit ayat bahkan tubuh, ayat imam, masih berbicara tentang salat jamaah berarti ini. Nah, kebetulan ya kajian dari dalam hadis tentu bahas tentang salat berjamaah. Namun yang jauh teliti, asal nanti melangkahi ada orang kita yang khusus menyampaikan masalah fikih. Nah, sopan nanti kita. Nah, kalau menurut kepada dari kalau kami sebagai pengajar tadi mau PA itu, ya, PA kita bahas itu, ya, insyaallah Allah. Jadi sekian ini beberapa waktu bahasa. Jadi yang ada jamaah kembali berkenan dan nama-nama kepada ini karena mahalita alhamdulillah masing-masing waktunya pembahasan tersendiri. Jadi pada proses baru antara kepada malim berserah. Jadi menuahara pembahasannya yang kasman jamaah habis dibahasnya atau metode siwak terbayang isi nanti adanya akan di masjid ya kepada ketuaan ini nanti tidak ada gara-gara seperti dulu kita pada dari pendapat jadi demikian jadi untuk lebih barokah dan pengajian kepada ini yang minta kepada Bapak Mati untuk berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وإكرامه ومسيئه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم علمنا من علمك